بلسانك وأزل إجابة غفلة عن قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نقطة مركز الباء الدائرة في الأولية وسر أسرار الألف القطبانية الذي فتحت به ربط الوجود وخصصته بأشرف المقامات بمواهب الامتنان والمقام المحمود وأقسمت بحياته في كتابك المشهور لأهل الكشف والشهود فهو سرك القديم الساري ومع جوهر الجوهرية الجاري الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات قلب القلوب وروح الأرواح وإعلام الكلمات الطيبات القلم الأعلى والعرش المحيط بروح جسد الكونين وبرزخ البحرين وثاني اثنين وبحر الكونين أبي القاسم أبي الطيب سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة بدأ خلقه وقال سيدنا عرشه مداد كلماته. الحمد لله شارح الصدور ميسر الأمور ودافع الشرور والصلاة والسلام على معدوم الفضل والنور سيدنا ومولانا محمد البدر البدور وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم النشور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, pada sore hari yang barakah ini kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab tafsir, yang mana beberapa waktu lalu kita telah membahas mengenai surah At-Takatsur. Yang dalam intinya dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa banyak daripada manusia ini telah lalai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan beberapa hal, di antaranya tafakhur bil amwal wal aulad wal rijal, karena saling berbangga-bangga mengenai harta, anak ataupun orang-orang yang terkenal daripada keluarga mereka. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surah ini bahwa semua itu atau semua nikmat pasti akan Allah tanya di akhirat kelak. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kata Allah, "Latus'alunna," pasti akan kami tanyakan. Yauma idzin ay yaumul qiyamah, yakni yaum ru'yatiha, 'anil na'im, yakni ma yataladzadz bihi fid dunya min as-sihha wal faragh.
semua nikmat daripada yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Nikmat maksudnya mayatalazzat bihi, yang kita rasakan kelezatannya di dunia, seperti kesehatan, waktu senggang, termasuk juga makanan, minuman dan lain sebagainya. Allah akan pertanyakan semua itu nanti di yaumul qiyamah, di hari kiamat. Apapun yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini, ya, kesehatan, ini yang banyak dilupakan oleh manusia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmatan, ada dua nikmat, maghbunun fihi makatsirun minan nas. Banyak orang yang mereka lupa atas dua nikmat ini, yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Di mana orang kadang ketika dia sehat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit baru akan ingat Allah. Lagi sakit, apalagi kalau dia masuk rumah sakit, diinfus dan lain sebagainya, baru ingat, ya Allah, panjangkan umurku, ya Allah, begitu, ya Allah, begitu. Tapi ketika sehat, dia justru lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Juga waktu yang luang. Biasanya waktu yang luang kita gunakan untuk hal-hal yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar apa? Agar dua hal ini, yaitu kesehatan dan waktu luang, kita mesti mengisinya, memenuhinya dengan taat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dijelaskan bahwa surah At-Takatsur ini barang siapa membacanya sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. 1000 ayat dalam Al-Qur'an. Ini keutamaan daripada surah At-Takatsur. Kemudian selanjutnya suratul Asr atau surah wal Asri. Makiyah atau Madaniyah wa hiya 3 ayat. Surah Al-Asr adalah surah Makiyah menurut Ibn Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassir. Mayoritas mufassir dan juga Abdullah bin Abbas mengatakan surah Al-Asr adalah surah Makiyah yang Allah SWT turunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut sebagian lagi, yaitu qaul Qatadah, Imam Qatadah mengatakan ini surah Madaniyah yang diturunkan oleh Allah setelah hijrah. Wa hiya 3 ayat. Ayatnya ada 3 ayat. Ada beberapa ayat Al-Quran yang pendek, di antaranya surah Al-Asr, kemudian Al-Kautsar. Ini aqsar suratul Quran, paling pendeknya surah di dalam Al-Quranul Karim. Tapi wa in kanata min jihatil alfaz qalilatan fa ma'nahuma katsirun la yaqifu 'inda haddin. Walaupun dua surah ini pendek, tapi pendek dari segi lafaz, tapi maknanya sangat luas. Itulah kehebatan dari Al-Qur'anul Karim. Seperti surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Ini pendek surahnya, cuma 3 ayat. Tapi dari Al-Kautsar itu sendiri maknanya sangat luas. Dari Al-Kautsar, belum lagi fasalli li rabbika wanhar, fasalli salat Idul Adha. Nanti salat Idul Adha ada hukum-hukumnya. Wanhar, menyembelih, dan berkurbanlah. Dalam hukum-hukum kurban nanti ada lagi penjabarannya. Ini. Jadi walaupun pendek ayatnya surahnya, tapi maknanya sangat luas. Wahai 3 ayat, qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sebelum kita mengupas mengenai maknanya, maka kita akan membahas sedikit mengenai cara membacanya. Kalau ulama salaf atau para pendahulu kita yang soleh, mereka membaca surah, bukan hanya surah Al-Asr, surah apapun, yang apabila di awalnya ada kalimat seperti khusur, yakni satu kerugian,
atau satu kalimat yang menyebutkan kafir misalnya atau munafik, setelahnya ada adat istisna, maka mereka stop, mereka berhenti membacanya di adat istisna. Begini maksudnya. Cara membaca surah Al-Asr begini. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Jangan berhentinya di khusur. Itu cara membacanya. Walaupun misalnya kita lihat di dalam Al-Quran, kalau tanda wakaf ayatnya wal asr innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Nah, tidak mau stopnya dalam kerugian. Jadi mereka berhentinya innal insana lafi khusrin illa. Nanti baru diulang illal ladina amanu wa amilus shalihat sampai habis. Jadi cara membaca yang bagusnya seperti itu, yang sebagaimana diajarkan oleh para salaf kita, ulama kita turun-temurun silsilahnya sampai kepada mereka. Begitu mereka cara membacanya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr wawul qasam. Allah bersumpah dengan menyebut, kalau bahasa kita yang kita tahu maknanya adalah demi masa. Al-asr itu ad-dahr, masa bisa. Allah ba'da zawal ilal ghurub, atau waktu setelah masuknya waktu zuhur sampai maghrib, itu disebut waktu asar. Au salatul asar, atau Allah bersumpah dengan menyebut salatul asar itu sendiri. Yang jelas di sini Allah bersumpah dengan menyebut salah satu makhluknya, yaitu masa. Ada apa sih masa ini? Masa ini adalah satu tenggang mulai dari kita lahir sampai kita wafat. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya menciptakan kita yang hidup mengisi masa demi masa, waktu demi waktu ketika kita hidup di dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah ada kaitan dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi secara tidak langsung Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan kepada kita demi masa. Yang mana di masa tersebut, di waktu tersebut, kalian mesti mengisinya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai waktu ketika kita hidup di dunia terbuang percuma. Terbuang karena lalai kepada Allah. Dalam keadaan apapun kita, mesti kita selalu ingat kepada Allah. Baik kita dalam keadaan bekerja, baik kita dalam keadaan seperti berbelanja, baik dalam keadaan kita tidur sekalipun, mesti kita selalu mengisinya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidur seperti bagaimana kita mengisinya? Biasanya kan manusia ini kalau tidur sudah lalai, lupa kepada Allah. Sebagaimana juga pernah kita bahas, man hafadha ala adabin naum shara naumuhu yaqadha. Barang siapa yang menjaga adab-adab tidur, maka tidurnya seperti yaqadha, seperti bangun. Maksudnya apa? Ketika orang sudah tidur, dia berwudu dulu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian membaca doa-doa tidur, lalu tidurnya seperti yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menghadap ke miring kanan, menghadap arah kiblat. Maka ketika dia tidur, dihitung waktu yang dia lalui ketika dia tidur itu ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia menjaga adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidur. Ini maksudnya. Wal asr demi masa. Allah ba'da zawal ilal ghurub au salatul asar. Atau Allah menyebut juga bisa kita katakan wal asri demi salat asar. Salat asar ini adalah satu salat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kalau salat zuhur tidak dalam Al-Quran. Nah, salat fajar, salat subuh tidak dalam Al-Quran. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan salat asar dalam Al-Quran adalah apa namanya? Salatul wusta namanya. Ya, salat al-wusta. Sebagian besar ahli tafsir mengatakan salat wusta adalah salat asar. Makanya sholat asar ini adalah satu ada Allah berikan satu keistimewaan karena Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim mengenai sholatul asar itu sendiri. Lalu jawab dari qasamnya apa? Innal insana lafi khusr illa, lafi khusrin illa. Sesungguhnya manusia
Alif lam situ lil jenis. Sesungguhnya jenis manusia lagi khusrin fi tijarati. Sungguh manusia ini dalam keadaan merugi. Merugi apa? Fi tijaratihi, dalam perdagangannya pada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya manusia ini semuanya merugi. Kenapa? Karena tidak bisa mengatur waktu demi waktu ini tadi. Itu kebanyakan manusia. Nah, jadi ada kaitannya dengan hadis yang kita katakan pertama bahwa banyak, kata Rasulullah, manusia ini lupa dengan dua nikmat, as-sihah wal faragh, sehat dan waktu yang luang. Jadi manusia ini hakikatnya banyak merugi dalam perdagangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan ibaratnya seperti berdagang dengan Allah. Tapi dalam berdagang dengan Allah, Allah tidak ngambil untung dari kita yang ngambil untung dari Allah. Itu bedanya. Kalau sama manusia, nanti kita nak balik modal. Ngambil untung tu lah, rugi jauhnya. Balik modal lagi katanya lah. Ini berdagang dengan manusia. Kalau berdagang kita dengan Allah, linarbaha alaih la liyarbaha alaina. Kalau berdagang dengan Allah, kita ngambil untung dari Allah, Allah tidak ngambil untung dari kita. Bentuk perdagangan kita dengan Allah bagaimana adalah bentuk ketaatan, bentuk ibadah kita kepada Allah. Itu diibaratkan berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu berdagang sama aku, berdoa, ibadah, sholat, puasa. Ini adalah barang dagangan kalian. Aku beli, kata Allah, dengan imbalan pahala, dengan imbalan surga. Ini perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan manusia, kata Allah, lafi khusur, sungguh mereka dalam keadaan merugi dalam perdagangannya dengan Allah sebenarnya. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalih. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Falaisu fi khusran, mereka tidak rugi. Nah, berarti orang yang tidak beriman, beramal soleh, mereka rugi dalam perdagangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen untung di dunia ini, jalankan ini. 4 macam. Iman kepada Allah, beramal soleh, tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Saling memberikan wasiat dengan kesabaran, saling memberikan wasiat dengan kebaikan. Ini 4 macam. Manusia yang tidak rugi dalam perdagangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah, wa 'amilus shalihat, beramal saleh, wa tawasau bil haq. Tidak cukup cuma hanya beriman dan beramal saleh, tapi mengingatkan dalam konteks hablum minan nasnya. Kalau amanu wa 'amilus shalihat, ini hablum minallah. Kita dengan Allah. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Amal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konteksnya hablum minallah. Hablum minan nasnya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan, memberi ausa ba'dhum ba'd. Yakni saling mengingatkan tentang apa? Tentang kebenaran. Saling mengingatkan tentang kesabaran. Jadi kita jangan jadi orang cuek atau tak acuh terhadap sesama kita ketika kita melihat sesama muslim, mereka misalnya mereka jalan yang tidak benar. Ada yang maksiat kepada Allah, lalu kita diam. Ketika kita melihat maksiat, kita diam, berarti kita ini sedang merugi dalam perdagangan kita, tijarah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti apa? Kita memberikan wasiat atau mengingatkan mereka agar berhenti dari maksiat, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara-cara yang telah diajarkan. Artinya menasihati orang bukan sembarangan, bukan juga di depan umum, mempermalukan mereka di depan umum misalnya. Karena kata Imam Syafi'i, nasihat amaman nas fadhihah. Kalau kita memberi nasihat di depan umum biasanya akan menimbulkan keributan, tabiat manusia. Walau dia salah, tapi kalau kita negurnya di depan orang, pasti dia marah, dia malu dan segala macam. Ini jangan nasihati. Misalnya arba'uyun, 4 mata, kita ingatkan bahwa ini maksiat pada Allah, nanti kau akan rugi di akhirat. Pokoknya wajib kita ingatkan.
konteks hablum minan nas. Wa tawasau bis sabr. Juga saling mengingatkan mengenai kesabaran. Sabar terhadap bala, sabar atas berbuat taat, sabar atas meninggalkan maksiat. Kan 3 sabar. Sabar alal bala. Ketika dapat bala, sabar. Ketika kita berbuat taat, sabar. Meninggalkan diri dari maksiat juga harus sabar. Ini 3 macam sabar itu, bukan sabar cuma begitu banyak kok sabar kalau dapat bala. Enggak. Sabar juga dalam berbuat taat. Berbuat taat itu sebenarnya kadang-kadang ya, capek. Yang namanya sholat 5 waktu, capek. Ketika bulan Ramadan kita berpuasa sebulan, capek. Tapi mesti kita sabar. Nah, agar berjalan yang namanya sabar ini harus ada tawasau. Saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat, saling mengingatkan. Biar berjalan yang namanya sabar itu. Saling mengingatkan. Nah, sabar anil bala. Sabar terhadap bala itu pertama. Mesti kita sabar. Tiap manusia pasti ditimpakan oleh Allah yang namanya bala. Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti kata Allah, kami akan timpakan kepada kalian بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dengan bagian daripada sedikit ketakutan, rasa takut. Pasti manusia itu ada rasa takut, siapapun dia. Ada orang yang berani di depan wong, apa, melanding, hujah wong, bunuh wong, sama bini takut balik ke rumah. Ada yang sama bininya berani masuk kamar mandi dengan lipas takut. Nah, badan besar, tato banyak dengan lipas nyengit. Ada yang seperti itu. Pasti Allah kasih dia rasa takut. Bisyai'in minal khawf, yang disebut kalau bahasa kedokterannya fobia. Fobia ini takut ketinggian, takut melihat laut, takut dengan angin, takut dengan macam-macam yang namanya takut. Ada pasti semua manusia. Bisyai'in minal khawfi. Kemudian Allah juga coba mereka wal ju'i. Ada sebagian orang Allah coba mereka dengan rasa lapar, kelaparan. Wa naqsin minal amwal, kurang harta. Ya, yang hidupnya miskin, Allah coba sebagian manusia. Wal anfus, artinya meninggalnya orang-orang yang terdekat dengan mereka. Wa thamarat, sebagian orang Allah coba mereka dengan kekurangan buah-buahan. Atau Allah coba setiap person orangnya, misalnya dia pantang buah ini, kalau makan buah ini dia akan darah tinggi. Misalnya orang gara-gara penyakit darah tinggi pantang makan buah durian. Ada, Allah coba mereka seperti itu. Tapi apa natijahnya? Allah mengatakan itu wabasyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar adalah ketika mereka ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah kepada mereka, mereka akan mengatakan inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Ini obat sebenarnya dari musibah apabila menimpa kita. Musibah apapun, bukan hanya kematian. Misal kita merasa takut terhadap sesuatu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apabila kita resapi kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita resapi, inilah obat daripada fobia atau ketakutan apapun yang menimpa kita sebenarnya. Misal ketika kita takut dengan manusia, kita renungkan kalimat inna lillah, kita ini punya Allah. Nah, kalau kita punya Allah, berarti Allah ini kan yang menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembalinya kepada Allah. Nanti ujung-ujungnya apa? Akan timbul rasa, nah kok kita takut sama itu? Toh sama-sama milik Allah. Takut dengan hewan misalnya. Nah,
Taruh laba-laba, tarantula misalnya. Jika kita melihat takut, kita ingat, innalillah, kita ini semuanya milik Allah. Wahai laba-laba, engkau makhluk, aku juga makhluk. Takut di tempat yang sepi dengan jin misalnya. Oh, nanti ada jin, ada ini. Innalillah, kita ini milik Allah, kau juga jin milik Allah. Nah, jadi kalimat innalillah itu sebenarnya bukan cuma ucapan, tapi kalau kita renungkan, kalau kita resapi, maka akan menjadi obat dari segala macam yang namanya ketakutan di dalam hidup kita. Nah, karena Allah apa? Karena Allah tidak hanya memberikan, ya, Allah tidak hanya mengatakan kami cobakan, timpakan kepada manusia, takut, lapar dan segala macam. Ya Allah juga kasih jalan keluarnya. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Surah selanjutnya Al-Humazah. Makiyah atau Madaniyah wa hiya 9 ayat. Surah Humazah adalah surah Makiyah menurut sebagian daripada ada tafsir, ada juga yang mengatakan surah ini adalah surah Madaniyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah. Wailun. Wail artinya kalimat azab, awadin fi jahannam. Wail adalah kalimat azab. Istilah kalau bahasa kita celaka. Awadin fi jahannam, atau nama satu lembah di neraka jahannam. Di neraka jahannam itu ada satu lembah namanya lembah Wail. Likulli humazatil lumazah. Artinya celaka atau akan masuk ke satu lembah yang bernama lembah Wail di neraka jahanam ini. Siapa itu? Bagi orang-orang yang kathirul hamazi wal lamazi, yaitu al-ghibah, akan ditempatkan oleh Allah, maknanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Wail bagi orang-orang yang suka mengumpat atau berghibah. Ini Allah turunkan kepada orang yang mengumpat Nabi Muhammad SAW dan orang mukmin seperti Umayyah bin Khalaf dan Walid ibnul Mughirah. Umayyah ibn Khalaf ini sering ngejek-ngejek Rasul SAW, tapi bukan di depan Rasulullah. Itu namanya ghibah. Ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah law sami'ahu walau kunta shadiqan. Kita nyebutkan aib daripada saudara kita muslim, sesama muslim, yang mana kalau dia mendengarnya dia tidak senang walaupun yang kita bicarakan benar. Misal ada saudara kita yang minum khamar, kita walah menegur dia, walah nasihati dia, tapi di belakang dia kita ngomong sama orang lain, ada fulan itu gawinya minum khamar, tidak bagus, orang yang semacam itu. Alhamdulillah, misalnya, tidak usah dikawani, tidak usah dipayai. Walaupun yang kita sebutkan benar, artinya kita nyingok, kita melihat bahwa dia minum khamar. Tapi karena kita menyebutkan aib dia di belakang dia, yang kalau dia dengar pasti dia tidak senang. Tapi yang minum khamar itu senang kalau dia omongkan. Bahkan orang mabuk itu sendiri, kalau dia disebut mabuk, dia tidak ngaku. Aku tidak mabuk, tapi jalan kayak gini. Kalau orang lain nyebutnya, dia pasti tidak senang. Kan? Nah, berarti orang yang menyebutkan apa yang dia lakukan di belakang dia, itu ghibah. Mengumpat. Alhamdulillah. Dan mengumpat ini dalam Islam, dosanya asyaddu min 30 zina. Lebih dahsyat dari 30 kali berzina dosanya mengumpat orang. Kalau orang mengatakan, oh aku tidak pernah zina, tapi dia ngomong uang, berarti tiap dia ngomongkan orang 30 kali berzina, dia mendapatkan dosa. Nah, kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka atau akan masuk neraka jahanam, menempati satu lembah Wail di neraka jahanam bagi orang-orang yang mengumpat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin seperti Umayyah bin Khalaf, Walid ibn al-Mughirah dan juga Al-Ahnas ibn Shuraih, Al-As ibn Wa'il dan lain sebagainya. Ini banyak daripada kafir-kafir Quraisy yang mengumpat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan juga para sahabat-sahabat. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Boleh dibaca alladzi jama'a. Boleh dibaca alladzi jama'a. Dua bacaan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mereka ini empat Nabi Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah. Biasanya mereka itu cuma mengumpulkan harta wa 'addada ay ahsahu wa ja'alahu udatan li hawaditsid dahar. Mereka ini cuma mengumpulkan harta lain, numpuk-numpuk harta. Ini kerjaan mereka. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira karena kebodohan mereka, ya bodoh mereka. Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah ini mereka menumpuk harta. Mereka mengira bahwa harta mereka ini akan membuat mereka kekal, tidak mati-mati. Seakan-akan hidup terus. Tambah banyak harta, tambah hidup. Perasaan mereka tadi. Kenapa? Karena bodohnya mereka ada. Tapi kata Allah, Halla la yumbadanna ay la yutrahanna fil hutama. Sungguh kata Allah, haqqan. Sungguh. La yumbadanna. Akan Allah taruh mereka ini. Pasti. Nun taukid as-saqilah. Artinya pasti mereka ini akan Allah masukkan ke dalam hutama. Apa itu hutama? Allati tahtimu kullama alqa fiha, yang akan menyambar, menghabiskan setiap yang masuk ke dalamnya. Itu neraka maksudnya hutama. Wa ma adraka ay a'lamaka Muhammad. Dan apakah engkau tahu wahai Muhammad, kata Allah, mal hutama? Apa itu hutama? Narullahil muqadah. Ini api neraka yang Allah ciptakan, al-muqadah yang menyala. Allati tattali'u 'alal afidah, tashrafu 'ala qulubi fatahwaqaha wa 'ala ma'ad ashad min alami ghairiha lilatfiha. Ini neraka ini nanti akan menyambar-nyambar sampai ke dadonya, akan mengenai hatinya, membakar seluruh tubuhnya. Ini akan merasakan sakit yang luar biasa. Allati tattali'u 'ala afidah innaha 'alaihim muqsadah. Mudbitah fi amadin, dalam bacaan lain fi umudim mumaddadah. Jadi boleh fi amadin mumaddadah, boleh dibaca fi umudim mumaddadah. Sifatul lima qablahu wa takunu dakhilul amad. Jadi tiang, seperti tiang gitu. Dalam tiang ini apinya. Dia masuk ke situ disambar oleh api. Nah, itu bagi siksaan bagi orang-orang yang suka menghibah, yang numpuk-numpuk harta. Dengan harta ini mereka mengira bahwa mereka akan panjang umur. Alhamdulillah. Ini nanti siksa di akhiratnya. Insyaallah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sadarkan kita dan jauhkan diri kita daripada sifat fasik, sifat kafir, sifat munafik, sifat-sifat yang tercela lainnya seperti mengumpat orang dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alaku ada tidak lama karena ngomong masih agak sayur sebenarnya. Akan habis sekarang pun makan susah agak. Jadi makan bubur masih. Mudah-mudahan kita sama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan kita disembuhkan dari segala penyakit zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa rahmah wa malakina minhum wa nusina wa lina minhum wa jahilna wa lana tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.